Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium. Semoga kali ini Kristus Medium menjumpai teman-teman semua, saudari-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali di sini dengan tema 4 dogma Mariologi ya. Kita di dalam Kristus Medium ini sudah membahas 3 tema. Yang pertama ya, tema dogma Maria Theotokos, Maria Bunda Allah. Kemudian kita juga sudah membahas tema Maria Perawan, Maria Semper Virgo. Lalu kita juga sudah membahas, merefleksikan tentang Maria Assumpta, Maria yang diangkat dengan seluruh jiwa raganya ke dalam surga. Kali ini kita akan berbicara tentang tema yang terakhir, seri tentang dogma Mariologi ini. Kita berbicara tentang Maria Immaculata Conceptio ya, Maria yang dikandung tanpa noda dosa, sering disebut singkat Maria Immaculata. Dogma dalam gereja Katolik ya, yang muncul dalam konstitusi apostolik ya, Ineffabilis Deus ya, diproklamirkan oleh Pius ke-9 ya, pada 8 Desember 1854. Teman-teman sekalian, cukup panjang ya perjalanan refleksi tentang dogma Maria Immaculata ini. Kalau dilihat dari perjalanan akar biblisnya sampai pemaknaannya. Maka video kita kali ini akan kita bagi dalam 2 bagian tema ini ya. Pertama kita akan melihat dari pendasaran biblis sampai pada pandangan para bapak gereja ya. Kemudian pada bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana tema ini ya direfleksikan di abad pertengahan. Kita akan ambil contoh tokoh Yohanes Duns Scotus ya. Kemudian kita akan melihat pernyataan dogmatisnya ya. Lalu bagaimana itu direfleksikan dan bagaimana itu memiliki relevansi untuk kita ya dalam penghormatan kita, devosi kita terhadap Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda kita semua. Nah, jadi kita di sini seperti pada tema-tema dogma yang sebelumnya, kita akan melihat bagaimana ya bahasa dogmatis itu berakar di dalam kitab suci ya. Dalam hal ini dogma tentang Maria, kemudian diajarkan oleh para bapak gereja, kemudian direfleksikan oleh para teolog, kemudian ditetapkan oleh gereja sebagai ajaran dogmatis, dan kemudian kita melihat bagaimana maknanya bagi kehidupan kita, bagi iman kita. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang dogma Immaculata Conceptio ini ya, yang muncul tahun 1854 ya, diproklamirkan dogma ini ya. Para ahli kalau mau merefleksikan tema ini, mereka akan melihat beberapa teks kitab suci. Teks Perjanjian Lama yang sering dikutip ya, tidak eksplisit tentang dogma tentu saja, tetapi yang menjadi akarnya, menjadi dasarnya. Misalnya teks Kejadian 13 ayat 15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya ya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya ya. Teks Kejadian 3 ayat 5 maksud saya ya. Jadi teks ini sering disebut dengan istilah teknis proto-evangelium ya. Jadi ini seperti suatu model awal ya dari kabar gembira. Kabar gembiranya ialah bahwa ada suatu permusuhan antara wanita dan ular ya. Jadi mau menunjukkan bahwa keturunan wanita ya, dalam hal ini Eva itu disebut sebagai ya Maria ya, masa depan ya, akan ada permusuhan dia dengan iblis yang menunjukkan bahwa Maria di situ sudah selalu dilindungi oleh rahmat Allah ya. Maka disebut dengan istilah proto-evangelium, model awal ya kabar gembira. Maka dalam hal ini Maria sering disebut sebagai Hawa yang baru ya. Jadi kalau Hawa yang lama jatuh dalam godaan iblis, Hawa yang baru ini ya, justru bermusuhan dengan iblis ya. Nah, dalam hal itulah disebut di sini
bahwa ini suatu tanda ya dalam perjanjian lama tentang suatu nubuat masa depan ya, harapan akan ya Adam yang baru dan Hawa yang baru. Dalam hal ini Maria disebut sebagai Hawa yang baru. Teks lain dalam perjanjian baru itu teks dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 28 ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dikatakan demikian. Di sini digaris bawahi kata dikaruniai ya, dan Tuhan menyertai engkau. Jadi tekanan bahwa Maria itu diberi suatu karunia rahmat secara khusus oleh Allah, dan juga Tuhan selalu menyertai dia. Ya. Juga teks lain yang dipilih dalam bacaan liturgis pada perayaan ini, misalnya teks Wahyu pasal 12 ayat 1 ya. "Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya." Ya. Suatu simbol yang menunjukkan bahwa Maria diselubungi oleh terang rahmat Allah ya. Gambaran tentang Maria sebagai ratu alam semesta ya. Tadi dengan kata-kata ya, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya ya. Jadi ini juga secara simbolik ya ditafsirkan ya, bagaimana ya, Maria mendapat tempat yang istimewa ya. Dia yang dinaungi oleh rahmat Allah dan dia disebut sebagai ratu alam semesta ya. Nah, itu beberapa contoh teks yang biasa diangkat, direfleksikan sebagai dasar biblis bagi ajaran dogmatis Maria dikandung tanpa noda. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana ajaran ini juga berkembang dari kitab suci tadi, kemudian diyakini juga oleh para bapak gereja. Ya. Kita sebut beberapa contoh di sini ya, tokoh bapak gereja dari timur seperti Efrem orang Syria ya. Hidup sekitar tahun 306 sampai 373 ya. Dia secara simbolik menggambarkan Maria sebagai ciptaan yang paling indah ya. Setelah keindahan yang paling murni yaitu Yesus anaknya gitu ya. Jadi keindahan yang paling sempurna itu Yesus sendiri ya. Tetapi ya, Maria digambarkan sebagai ya ciptaan yang paling indah setelah keindahan yang paling sempurna yaitu Yesus sendiri ya. Jadi Santo Efrem ini menggambarkan keindahan Maria, mengibaratkan keindahan Maria itu seperti suatu wadah bagi Kristus ya, sang terang itu ya. Jadi ini menarik kita gambarkan, kita bayangkan bagaimana ya dikatakan oleh Santo Efrem ini bahwa Maria seperti wadah bagi Kristus sang terang ya. Jadi wadahnya itu juga pasti ya sesuatu yang terang, sesuatu yang suci ya. Nah, maka kata-kata Santo Efrem ini misalnya, "Hanya engkau ya, engkau Yesus dan ibumu yang terindah dari segala sesuatu. Sebab padamu, oh Tuhan, tak ada cemar. Ya, demikian pula tak ada noda pada ibumu." Ya, dikatakan demikian dalam khotbah Efrem orang Syria ini. Santo Efrem ini juga menulis himne-himne ya tentang gereja ya dengan bahasa-bahasa agak puitis ya. Dia melukiskan Maria ibarat mata ya, suatu mata yang di dalamnya berdiam terang ya. Terang yang memurnikan rohnya, roh Maria ya, membersihkan pikirannya, menguduskan batinnya serta mentransfigurasikan keperawanannya ya. Jadi dengan bahasa ini dia menggambarkan Maria seperti mata ya. Kita tahu ini simbol yang sangat indah juga ya. Mata itu kan untuk melihat ya. Mata itu juga menjadi ya, pancaran identitas kita, pandangan kita ya. Bagaimana kita menatap orang lain, melihat sesuatu di luar diri kita dengan mata ya. Dan dia menggambarkan ya Maria seperti mata di mana di dalamnya ya, terang Allah sendiri yang bercahaya di sana ya. Tokoh lain misalnya Santo Gregorius Nazianzeno atau Nazianze ya, meninggal tahun 190, juga berbicara dengan ide tadi ya, gagasan tentang bagaimana cahaya ilahi itu ya membersihkan ya, menerangi ya,
ada suatu purifikasi ya di dalam diri Maria dalam hal ini ya. Jadi mau mengatakan bahwa rahmat Allah yang bekerja secara khusus ya, secara istimewa ya. Gregorius menggambarkan bahwa ada semacam pertukaran yang mulia antara Tuhan dan Maria ya. Dari pihak Tuhan ada tawaran rahmat yang istimewa menaungi Maria, dan Maria dari pihaknya mempersembahkan seluruh dirinya, mempersembahkan keutuhan hidupnya, dirinya ya, keperawanannya, kemurniannya kepada Tuhan sendiri ya. Suatu kutipan dari kata-kata Santo Gregorius ya. Ia, Tuhan maksudnya, ia telah dikandung oleh perawan yang jiwa dan raganya telah dimurnikan oleh Roh Kudus ya. Layaklah bahwa yang melahirkan anak memperoleh pula kehormatan. Maka terjadilah bahwa dia yang tetap perawan menerima kehormatan yang besar pula ya. Jadi kita lihat tadi gagasannya selalu bahwa Maria itu menjadi suatu tempat ya, menjadi suatu wadah katakanlah semacam itu, tetapi di dalamnya ya Tuhan sendiri yang bekerja, yang memancarkan rahmatnya, atau di sini oleh Santo Gregorius disebut dengan jelas ya, Roh sendiri, Roh Kudus sendiri yang memurnikan ya. Orang kudus yang lain ya, Santo Irenaeus dari Lyon ya. Irenaeus menafsirkan teks yang tadi saya kutip pada awal ya, teks Kejadian 3 ayat 15 ya. Seperti Adam ya, manusia pertama yang memperoleh kodratnya dari tanah yang masih murni ya, ini kata-kata kutipan dari Irenaeus ya. Seperti Adam, manusia pertama yang memperoleh kodratnya dari tanah yang masih murni, demikian pula Sang Sabda, anak kedua yang lahir dari rahim Maria yang masih perawan, yang masih murni, sebagai wujud tindakan Allah menyatukan ya, kembali segenap ciptaan dalam dirinya. Jadi Santo Irenaeus ya mau menunjukkan peran Maria ya, yang adalah ya, seperti tempat di mana ya lahirlah Adam kedua ya. Kalau Adam yang pertama itu lahir dari tanah yang murni, Adam yang kedua ini lahir dari Maria yang masih murni, masih perawan ya. Dan di situ Santo Irenaeus mau menunjukkan bagaimana Allah mempersatukan ya seluruh segenap ciptaannya itu ya dalam peristiwa ya inkarnasi, dalam peristiwa Yesus dikandung dari Maria yang digambarkan sebagai ya di sini perawan yang murni ya, yang digambarkan dibandingkan dengan Adam pertama yang lahir dari tanah yang murni itu ya. Kalau kita membaca dokumen Konsili Vatikan kedua ya, sudah ya lebih jauh ke depan ya, Konsili Vatikan kedua, tokoh-tokoh ini kita akan temukan di sana ya. Jadi konsili juga mengutip ya ajaran mereka, membahasakan kembali ajaran-ajaran para bapak gereja ini ya. Orang kudus yang lain yang saya mau angkat sebagai contoh juga ya, Santo Andreas dari Kreta ya, hidup 650 sampai 712 ya. Saya kutip kata-katanya ya. Tubuh perawan Maria merupakan tanah yang diolah oleh Tuhan. Dia yang paling awal di masa Adam, yang telah disucikan oleh Kristus, gambaran yang serupa dengan keindahan asali. Tanah liat yang dibentuk oleh tangan seniman ilahi. Ya, jadi kembali lagi tadi ya gambaran tentang ya, Adam yang pertama yang dibentuk ya, dari tanah yang murni. Sekarang Adam yang kedua ini ya, Yesus sendiri digambarkan sebagai dia yang lahir dari ya, Maria perawan, yang digambarkan oleh Andreas dari Kreta sebagai tanah yang diolah oleh Tuhan sendiri ya. Jadi kita bayangkan bahwa tangan Tuhan sendiri yang mengolah tanah itu, tanah yang murni itu ya, untuk menggambarkan bahwa Maria sendiri menjadi ya tempat yang murni, tempat yang suci, tempat yang dikuduskan sungguh-sungguh hanya bagi penjelmaan Allah menjadi manusia ya, firman menjadi manusia. Tokoh lain juga dari Bapak-Bapak Gereja Timur, tokoh yang penting dalam dogma ini ialah Yohanes Damaskus ya.
meninggal pada tahun 750. Ya. Dia menulis suatu karya yang sangat penting, De Fide Orthodoxa. Ya. Dan di sana ya, ada macam-macam tema yang dia refleksikan, ya, tapi juga antara lain ya, dia berbicara tentang Maria. Ya. Dan pemikiran Yohanes Damaskus ini juga sangat berpengaruh ya, dalam dogma-dogma yang lain, ya, dalam ajaran gereja, dalam Konsili Vatikan kedua. Ya. Kalau teman-teman membaca Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium pasal 8, di sana judulnya sangat jelas, Santa Perawan Maria, Bunda Allah dalam Misteri Kristus dan Gereja. Dan di sana kita akan menemukan bahwa konsili berbicara mengutip pemikiran Yohanes Damaskus. Ya. Santo ini juga memberi tekanan tentang bagaimana direfleksikan peristiwa Maria dikandung dan dilahirkan oleh orang tuanya. Nah, ini tema kalau kita berbicara tentang dogma Maria dikandung tanpa noda, ya mungkin cara berpikir kita yang paling jelas ialah kita berpikir tentang bagaimana peran orang tuanya ya yang melahirkan Maria ya, orang tuanya dalam hal ini Yohakim dan Anna ya. Nah, Yohanes Damaskus berbicara tentang tema ini ya. Dia menggambarkan bahwa orang tua Maria, Yohakim dan Anna ya melahirkan anak mereka ini ya dengan daya rahmat Allah yang kuat ya. Kelahiran Maria dalam keluarga ini ya, dari orang tuanya ini digambarkan oleh Yohanes Damaskus sebagai suatu peristiwa yang terjadi hanya dalam campur tangan rahmat Allah saja ya. Jadi semata-mata dari ya tindakan Allah ya. Kita dalam tema-tema sebelumnya saya mengajak kita untuk selalu menekankan bahwa pembicaraan kita tentang Maria selalu dalam kerangka karya penyelamatan Allah ya, dalam peristiwa, dalam dogma kristologi ya. Jadi dalam rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kita tidak bisa memisahkan tema kristologi dan tema mariologi. Dua-duanya harus selalu berjalan seiring ya, saling melengkapi satu sama lain. Secara tegas Yohanes Damaskus menulis ya, Anna mengandung perawan Theotokos ya. Jadi Anna ya, ibu dari Maria mengandung perawan Theotokos ya. Dia menulis kata-kata itu dalam suatu khotbah Natal ya. Dia mau menegaskan bahwa bukan daya alami yang mendahului rahmat, melainkan rahmat yang mendahuluinya dan memungkinkan ia berbuah ya. Telah terjadi bahwa perawan Theotokos terlahir dari Anna. Artinya yang kodrati tak dapat mendahului benih rahmat dan tak dapat menghasilkan buah sampai rahmat itu yang menghasilkan buah bagi kekuatan alami ya, kekuatan manusia dalam hal ini. Tokoh Yohanes Damaskus ini ya berpikir tentang itu ya, bagaimana rahmat Allah bekerja ya dalam diri orang tua Maria, tetapi terutama dia mau menunjukkan bahwa yang menjadi inisiatif ya, pertama dalam proses kelahiran anaknya itu ya, anak Maria dalam keluarga ini adalah ya pertama-tama ya rahmat Allah sendiri, perlindungan Allah sendiri secara istimewa bagi Maria. Maka dia menegaskan ya kemurnian Maria sejak ia dikandung oleh orang tuanya ya. Ia menekankan peran penting ya orang tua, tetapi mengutamakan daya kerja rahmat Allah ya. Atau dengan kata lain, peran orang tua Maria ya, ditempatkan dalam kerangka campur tangan Allah yang istimewa ya. Dengan demikian ditunjukkan bahwa kemurnian Maria bukan melulu soal bagaimana ia bebas dari dosa, tetapi pertama-tama bagaimana dipahami naungan rahmat Allah yang memang sejak semula sudah nyata bagi orang tua Maria ya. Saya mengutip kata-kata dari Yohanes Damaskus dalam sebuah khotbah Natal ya. Dia membuat suatu seruan yang bagi saya menarik ya. O pinggang Yohakim yang terberkati ya, yang darinya semua benih murni dicurahkan. O rahim Anna yang luhur, yang di dalamnya janin yang terkudus bertumbuh dan terbentuk.
bertumbuh dalam diam. O rahim yang telah mengandung surga yang hidup, yang lebih luas daripada langit yang luas. Ya. Jadi dia mau menunjukkan di situ ya tidak lain dan tidak bukan rahmat Allah sendiri yang bekerja dalam rahim anak itu, sehingga ya anak yang dikandungnya itu memang sungguh-sungguh selalu dalam perlindungan Allah sendiri. Ya. Nah, terkait peran Yohakim dan Ana ini ya, saya tambahkan di sini bahwa kita dalam gereja Katolik ya merayakan peringatan Yohakim dan Ana pada setiap 26 Juli ya, dan digambarkan bahwa mereka adalah pasangan yang sudah lanjut usia ya. Ana mengandung pada usia tuanya ya. Kita tahu bahwa dalam tradisi gereja juga secara biblis kalau ada gambaran seperti ini ya mau menunjukkan bahwa ya orang-orang seperti itu hidup dalam naungan rahmat Allah ya. Kita ingat saja Elizabeth yang mengandung Yohanes pada masa tuanya ya. Jadi mau menunjukkan bahwa ya campur tangan Allah yang selalu menyertai tokoh-tokoh ya, figur-figur seperti ini ya, dalam tradisi dan dalam kitab suci ya. Demikian juga di sini orang tua Maria, Yohakim dan Ana. Tokoh lain sebelum kita akan masuk ke abad pertengahan, tokoh terakhir yang saya mau angkat dari para bapak gereja ya, Santo Bernardus dari Chiaravalle ya. Ini hidup tahun 1090 sampai 1053 ya. Dia mengomentari salam ya yang diucapkan malaikat Gabriel kepada Maria ya dalam Lukas pasal 1 ayat 28 ya. Lalu dia mengajukan pertanyaan ya. Jadi kita tahu bahwa Maria memperoleh ya, mendapat kabar dari malaikat Allah ya, dan Santo Bernardus dari Chiaravalle membuat suatu komentar demikian ya. Bagaimana mungkin malaikat memberi salam kepada Maria, menyebutnya sebagai yang penuh rahmat, kalau Maria memiliki sesuatu, kalaupun kecil saja, yang bukan berasal dari rahmat Tuhan ya. Jadi bagaimana malaikat menyebut dia penuh rahmat kalau ada sedikit celah di mana sesuatu terjadi padanya yang bukan berasal dari rahmat Tuhan ya. Jadi pertanyaan itu mau menunjukkan keyakinan dia bahwa ya kata-kata Injil ini, kata-kata malaikat ini menegaskan bahwa Maria secara istimewa selalu berada dalam ya, perlindungan ya, rahmat Tuhan sendiri ya. Jadi dengan cara itu Santo Bernardus mau menegaskan bahwa kata-kata malaikat kepada Maria, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, kata-kata itu bisa tidak bermakna apa-apa ya, kalau ya seandainya Maria sebetulnya ya dia orang yang berdosa ya, sekalipun kecil dosanya ya, itu berarti ada saat di mana Tuhan tidak sungguh-sungguh mempengaruhi ya, menaungi Maria dengan rahmatnya. Dan kalau terjadi demikian, maka menurut Santo Bernardus ya kata-kata itu tidak bermakna ya. Ketika malaikat mengatakan ia penuh rahmat, ketika malaikat mengatakan Tuhan menyertai engkau, engkau dikaruniai ya, ungkapan itu ya tidak bermakna kalau ya pernah ada saat di mana ya Maria sungguh-sungguh tidak diberi rahmat, dinaungi oleh rahmat Allah sendiri.